Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang panen terong, guys. Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan tentang panen terong yang sudah siap dipanen dan yang masih muda. Dan juga tata cara proses pemanenan menggunakan sabit. Gitu, guys. Jadi untuk proses pemanenannya itu kan bisa menggunakan sabit dan juga bisa menggunakan gunting, dan kita menggunakan sabit saja, guys ya. Nah, ini untuk hasil yang kita sudah dipanen, guys. Nah, kayak gini nih. Nah, besar-besar ya, guys, dan tanamannya itu subur-subur sekali. Kayak gini nih. Nah, ini. Untuk proses pemanenannya kita langsung sebelkan saja. Langsung, guys. Sini. Nah, di situ proses pemanenan tanaman terong. Enggak. Nah, jadi ini yang kita sudah bisa dipanen, guys. Ini nih. Ini yang sudah diambil dari batang atau dari tanaman terongnya. Nah, nah di sini kita proses pemanenannya menggunakan sabitnya, guys. Akan mempermudah dan mempercepat proses pemanenan tanaman terongnya. Kita ambil satu persatu ya, guys. Kita pelan-pelan untuk proses panenannya, guys, agar supaya batangnya itu tidak terkena sabitnya juga. Nah, terus masih banyak di sana, guys, yang lagi dipanen. Nah, untuk tanaman terong ini yang bisa dipanen dan yang masih belum dipanen itu tergantung buahnya ya, guys. Jadi untuk tanaman terongnya, lihat ke sana, guys, cari yang sudah bisa dipanen dan yang masih belum dipanen. Nah, kayak gini nih, ini kan tanaman terong yang sudah siap dipanen kayak gini nih, guys. Ini nih, guys. Nah, untuk yang bisa dipanen itu ciri-cirinya itu buahnya itu sudah mulai besar, dan untuk buahnya ini mulai agak atos, guys. Nah, di pites gini ini tidak tidak gembuk, sudah atos. Jadi kalau atos itu sudah bisa dipanen ya, guys. Nah, jadi tanda-tanda atau ciri-ciri tanaman terong yang sudah siap dipanennya itu tadi, untuk buahnya yang sudah mulai atos dan mulai membesar. Kalau masih gembuk atau masih kecil kayak gini nih, masih belum bisa dipanen ya, guys. Kayak gini nih. Nah, ini kan masih gembuk kalau dipites gini, guys. Jadi masih belum bisa dipanen, dan juga buahnya masih terlalu kecil, guys. Nah, banyak sekali pokoknya ciri-cirinya, yaitu tadi untuk proses pemanenan tanaman terongnya, guys. Pokoknya tanaman terongnya atau buah terongnya itu sudah mulai atos, itu sudah bisa dipanen. Bu, untuk proses pemanenan tanaman terongnya ini seminggunya itu berapa kali, Bu? Oh, jadi pada hari apa untuk proses panenannya, guys? Kalau hari Sabtu panen, hari Sabtu lagi panen lagi. Oh, jadi kembali ke harinya itu lagi ya, Bu, untuk proses panenannya. Oh, jadi gitu, guys. Untuk proses pemanenannya pun kalau tanaman terong ini beda dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain kan itu biasanya 2 hari itu sekali. Kalau tanaman terong ini tidak. Jadi kalau hari Sabtu, coba kita ke hari Sabtu itu bisa dipanen. Nah, untuk proses pemanenan yang keduanya itu hari Sabtunya lagi, guys. Jadi untuk proses pemanenannya itu pendak, guys. Biasanya itu 1 minggu itu 1 kali itu untuk tanaman terong ini, guys. Jadi beda dengan tanaman lainnya.
kalau tanaman terong ini. Kalau tanaman lainnya itu kan biasanya itu proses pemanenannya itu 2 hari sekali. Kalau tanaman terong ini dilakukan pada 1 minggu itu 1 kali guys. Nah, untuk proses pemanenan agar buahnya bisa segar-segar kayak gini ini, itu lihat video sebelumnya guys ya. Tonton video sebelumnya itu kira-kira diapakan agar supaya tanamannya itu bisa tumbuh segar-segar kayak gini. Jadi ada prosesnya juga guys, ada pemupukan dan juga ada pengocoran terhadap tanaman terong ini agar supaya tetap tumbuh segar dan bisa panen maksimal. Jadi cukup mudah ya guys untuk ciri-ciri tanaman terong yang sudah siap dipanen dan yang masih muda. Cuman kita cukup tahu atau mengerti gitu guys. Yang pertama yaitu tadi yang sudah siap dipanen itu biasanya itu buahnya itu mulai besar-besar dan juga buah terongnya itu mulai atos guys, atau apa namanya ya, atos gitu guys, tidak gembuk. Kalau Jawanya itu gembuk gitu guys. Kalau masih gembuk dan buahnya terlalu kecil itu masih belum bisa dipanen karena tanaman terongnya itu masih terlalu muda gitu guys. Nah, untuk prosesnya pemanenannya kita tadi itu menggunakan sabit ya guys, agar mempermudah untuk proses pemanenannya. Dan biasanya itu kalau orang itu ada yang menggunakan gunting dan saya mencoba untuk menggunakan sabit. Ternyata cukup mudah sekali menggunakan sabit, tidak menggunakan gunting doang yang mempermudah guys. Menggunakan sabit pun itu bisa mempermudah proses pemanenan tanaman terong ini. Cuman gitu doang guys untuk proses pemanenan tanaman terong ini. Pokoknya kita harus tahu itu. Yang pertama harus tahu yang sudah siap dipanen dan yang masih muda. Kalau masih muda ya jangan dipanen guys, eman guys. Kan kalau masih muda itu bisa tumbuh subur atau bisa tumbuh besar lagi. Nah, dan yang kedua, tanaman atau buah terongnya itu sudah mulai atos. Kalau masih gembuk itu masih belum bisa dipanen guys, karena masih terlalu muda gitu. Dan yang ketiga, proses pemanenannya menggunakan sabit guys, tidak menggunakan gunting. Kita mencoba, ternyata juga mempermudah untuk proses pemanenannya. Nah, gitu doang untuk saya dari proses pemanenan tanaman terong ini. Bertemu lagi di video selanjutnya ya guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, tonton terus video saya, jangan di skip agar supaya kalian mengerti proses-proses dari tanaman-tanaman di dunia kampung 8 guys. Wassalamualaikum.